Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Tuhfatus Saniyah bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan membaca daripada mukaddimah kitab ini. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah yang bersifat pengasih, lagi Allah bersifat penyayang. Qala al-musannifu wa huwa Abu Abdillahi Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'rufu bi Bani Ajurrumin al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin wal mutawaffa fi sanati salasin wal ishrina wa sab'imi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu, berkatalah musannif. Siapa musannif itu? Wa huwa Abu Abdillahi Muhammad bin Dawud as-Sanhaji, dan dianya musannif adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud as-Sanhaji al-ma'rufu bi Bani Ajurrumin, yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Jadi yang dikatakan musannif di sini atau pengarang daripada kitab matan Al-Ajrumiyah adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud. Beliau tinggal di daerah As-Sanhaji. Nama beliau ini lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Al-mauludu fi sanati isnataini wa sab'ina wa sittimi'atin, yang dilahirkan pada tahun 2 dan 70 dan 600. Beliau lahir 672. Wal mutawaffa fi sanati salasin wal ishrina wa sab'imi'atin minal hijratin nabawiyyati rahimahullahu ta'ala. Dan diwafatkan pada tahun 3 dan 20 dan 700 dari hijrah Nabi, semoga merahmati akannya oleh Allah Ta'ala. Beliau wafat atau meninggal pada tahun 723. Jadi Abu Abdillah Muhammad bin Dawud, yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum, beliau lahir pada tahun 672, kemudian wafat pada tahun 723. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Bermula kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah bil wada'i, dengan wada'.
Jadi yang dikatakan kalam menurut ulama nahu, yang pertama berlafaz, yang kedua tersusun, yang ketiga memberikan pemahaman, baik itu pemahaman terhadap diri ataupun pemahaman terhadap pendengar. Bil wada'i, kemudian wada'. Wa aqulu li lafzil kalami ma'nayani ahaduha lughawiyun wa tsani nahwiyun. Dan aku kata, bagi lafaz kalam ada dua makna. Jadi pada kata-kata kalam yang terdapat dalam matan itu mengandung dua makna. Mana yang dua makna itu? Ahaduhuma lughawiyun wa tsani nahwiyun. Bermula salah satu dari dua makna itu menurut lughawi, wasani dan yang kedua menurut ahli nahwu. Jadi kalam itu ada dua makna, ada pengertian secara bahasa, yang kedua ada pengertian menurut ahli nahwu. Amal kalamul lughawiyyu fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Adapun kalam yang lughawi, fahuwa maka dianya kalam itu satu ungkapan dari sesuatu yang hasil dengan sebabnya sesuatu, faidatun oleh faedah. Jadi kalam menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang menghasilkan faedah. Jadi setiap sesuatu yang menghasilkan faedah, maka dia dinamakan kalam. Sawa'un akana lafzan am lam yakun kal khatti wal kitabati wal isyarati. Bersamaan apakah ada ia sesuatu itu lafaz atau tidak ada ia berlafaz, kal khatti seperti tulisan simbol-simbol, wal kitabati dan tulisan, wal isyarati dan isyarat. Jadi kalam menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang menghasilkan faedah. Baik sesuatu itu berlafaz ataupun dia tidak berlafaz seperti simbol-simbol, kemudian tulisan dan isyarat, maka dia dikatakan kalam. Wa ammal kalamun nahwiyyu fala budda min ayyajtami'a fihi arba'atu umurin. Dan adapun kalam menurut ulama nahwu, fala budda maka tidak dapat tidak, min ayyajtami'a fihi dari bahwa terimpun padanya kalam arba'atu umurin oleh 4 perkara. Jadi kalam menurut ulama nahwu adalah mesti terhimpun 4 perkara. Ketika 4 perkara ini sudah terhimpun, sudah terdapat, baru dia dikatakan kalam. Mana yang 4 itu yang dimaksud? Al-awwalu ayyakuna lafzan, wa tsani ayyakuna murakkaban, wa tsalisu ayyakuna mufidan, warabi'u ayyakuna mawdu'an bil wada'il arabiyyi. Bermula yang pertama itu bahwa ada ia kalam berlafaz. Wasani dan yang kedua bahwa ada kalam itu murakkab. Wasalisu dan yang ketiga ayyakuna mufidan bahwa ada ia kalam itu memberikan pemahaman. Warabi'u dan yang keempat
ayyakuna bahwa ada ia kalam maudu'an itu dibuat bil wada'il arabiyyi dengan buatan orang Arab. Jadi ketika empat ini sudah ada kalam itu berlafaz, kemudian dia sudah murakab, yang ketiga dia sudah memberikan pemahaman baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada orang yang mendengarkan perkataannya, kemudian terbuat dari bahasa Arab atau wada', maka barulah dikatakan sesuatu itu kalam. Wa makna kaunihi lafzan, dan makna keadaannya lafaz, keadaannya kalam itu lafaz, ayyakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyatil lati tubtada'u bil alifi wa tuntaha bil ya'i. Dan makna keadaannya kalam itu lafaz adalah bahwa adalah kalam sautan suara yang mencakup ia suara ala ba'dil hurufil hijaiyati di atas sebagian huruf-huruf hijaiyah allati tubtada'u yang dimulai ia huruf hijaiyah bil alifi dengan alif wa tuntaha dan diakhiri ia huruf hijaiyah bil ya'i dengan ya. Jadi makna keadaan kalam itu lafaz adalah kalam itu bersuara, suara itu mengandung sebahagian daripada huruf hijaiyah, di mana huruf hijaiyah diawali dengan alif kemudian diakhiri dengan ya. Wa misaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun, dan misalnya Ahmadu dan kata yaktubu dan Sa'idun. Jadi ketiga kalimat ini dia sudah berlafaz. Kenapa dia berlafaz? Ketika kita lafazkan dia sudah bersuara, kemudian dia suara itu sudah mengandung sebahagian daripada huruf hijaiyah. Ahmadu hamzah, kemudian ha mim dal, kata yaktubu ya kaf taba, kemudian Sa'idun sin ain ya dal. Fa in kana, ini salah cetakan ya. Yang betulnya fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimatis salasi indan nutuqi biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Maka bahwa sesungguhnya setiap salah satu dari ini kalimat yang tiga, kalimat Ahmadu, yaktubu dan Sa'idun, indan nutuki ketika pengucapan biha dengan kalimat yang tiga itu, takunu sautan adalah ia kalimat itu suara yang mencakup ia ala arba'ati ahrufin hijaiyatin di atas 4 huruf hijaiyah. Jadi kalimat Ahmadu, yaktubu dan kalimat Sa'idun ketika kita mengucapkannya maka dia sudah bersuara, suara itu sudah mencakup 4 huruf hijaiyah, terdiri Ahmadu, hamzah, ha, min, dal, dan begitu seterusnya. Fal isyaratu masalan la tusamma kalaman indan nahwiyina. Maka bermula isyarat, contohnya la tusamma tidak dinamakan akannya isyarat, kalaman akan kalam, indan nahwiyina di sisi ulama nahwu. Jadi isyarat itu tidak disebut kalam menurut ulama nahwu.
Kenapa isyarat itu tidak dinamakan kalam? Li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi. Karena tidak ada keadaannya isyarat itu suara yang mengandung ia di atas sebahagian huruf hijaiyah. Kenapa bahasa isyarat itu tidak dikatakan kalam? Karena isyarat itu tidak ada suara itu dan juga tidak ada suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Wa in kanat tusamma indal lughawina kalaman lihusulil faidati biha. Sekalipun ada ia isyarat, tusamma dinamakan akannya isyarat indal lughawiyina di sisi ahli bahasa kalaman akan kalam. Sekalipun menurut ahli bahasa bahwasanya isyarat itu termasuk kepada kalam. Kenapa? Lihusulil faidati biha, karena hasillah faedah biha dengannya isyarat. Di mana pada pertama sudah dijelaskan menurut ahli bahasa yang dikatakan kalam adalah setiap sesuatu yang menghasilkan faedah baik dia berlafaz ataupun tidak berlafaz. Wa makna kaunihi murakkaban ay yakuna muallafan min kalimataini aw aktsara. Dan makna keadaannya kalam itu murakkab ay yakuna, bahwa adalah dianya kalam muallafan itu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Yang dimaksud kalam itu murakkab adalah kalam itu tersusun dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat. Minimalnya tersusun dari dua kalimat. Maka kalau satu kalimat maka belum disebut dengan kalam. Karena murakkab itu minimalnya tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nahu sebagai Muhammadun musafirun wal ilmu nafi'un, dan kata al ilmu nafi'un, wa yablughul mujtahidul majada wa likulli mujtahidin nasibun wal ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Muhammadun musafirun ini sudah murakkab, tersusun dari dua kalimat. Kalimat itu berbentuk isim. Muhammadun kalimatnya isim, musafirun kalimatnya isim. Muhammadun berkedudukan menjadi mubtada, musafirun berkedudukan sebagai khabar. Bermula Muhammad itu orang yang musafir. Wal ilmu nafi'un, dan bermula ilmu itu bermanfaat. Ya balughul mujtahidul majada, akan sampailah oleh orang yang rajin akan puncak kesuksesan. Likulli mujtahidin nasibun, bagi setiap orang yang rajin ada bahagiannya. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi, bermula ilmu itu sebaik sesuatu yang mengusahakan engkau kepadanya ma. Fa kullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Maka setiap satu ibarat dari ini beberapa ibarat dinamakan ia akan kalam. Muhammadun musafirun kalam. Kenapa kalam? Dia murakkab. Kemudian dia berlafaz. Al-ilmu nafi'un juga dinamakan kalam. Terdiri dari dua susunan. Al-ilmu satu kalimat, nafi'un satu kalimat.
Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini au aktsara. Dan tiap satu ibarat minha darinya ibarat-ibarat yang berlalu, mu'allafatun itu tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jadi kalimat Muhammadun musafirun sampai al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi itu tersusun dari 2 kalimat, dan ada yang tersusun dari 3 kalimat, kemudian ada yang 4 kalimat, dan seterusnya. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Maka kalimat yang satu tidak dinamakan ia kalimat yang satu akan kalam di sisi ulama nahu. Jadi satu kalimat menurut ulama nahu tidak dinamakan kalam. Illa idza, ini bukan za tapi dhamma. Idza dhamma ghairuha ilaiha, kecuali apabila menggabungkan selainnya kalimat ilaiha kepadanya kalimat. Jadi kalimat satu kalimat itu tidak dinamakan kalam menurut ulama nahu kecuali satu kalimat itu digabungkan kepada kalimat yang lain, baru dia dinamakan kalam. Sawa'un akana damamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amthilati sabiqati. Sawa'un akana dimamu ghairiha ilaiha, bersamaan apakah ada penggabungan selainnya kalimat kepadanya kalimat hakikatan secara hakikat, kal amsilati sabiqati seperti contoh yang berlalu, au taqdiran atau secara takdir. Jadi baik penggabungan kepada kalimat yang lain itu secara nyata seperti contoh Muhammadun musafirun al-ilmu nafi'u yablughul mujtahadul majda sampai kata al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ini penggabungan secara hakikat, secara jelas. Au takdiran atau penggabungan itu secara takdir. Apa contohnya? Kama idza qala laka qailun, sebagaimana apabila berkatalah kepadamu oleh orang yang berkata, man akhuka, siapa saudaramu? Fatakulu, maka engkau kata Muhammadun, Muhammad. Fahadhil kalimatu tu'tabaru kalaman, maka ini kalimat, maksudnya kalimat Muhammadun tu'tabaru kalaman, terbilang ia akan kalam. Jadi kalimat Muhammadun itu kalam. Kenapa dia dikatakan kalam? Li'anna taqdira, karena bahwa sesungguhnya takdirannya Muhammadun akhi, Muhammad itu saudara. Faya fi taqdiri ibaratun mu'allafatun min salasi kalimatin, maka dianya kalimat Muhammadun pada takdir itu satu ibarat yang tersusun dari 3 kalimat. Yang sebenarnya kata Muhammad itu secara takdir tersusun dari 3 kalimat. Muhammadun akhi, Muhammad satu kalimat, akhi satu kalimat, ia satu kalimat. Wa makna kaunihi mufidan ayyahsuna sukutul mutakallimi alaihi bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhara. Dan makna keadaannya kalam itu mufid itu bahwa baik diam si mutakalim alaihi di atasnya dengan sekira-kira tidak kekal oleh si pendengar
hal keadaan si pendengar muntadiran, orang yang menunggu bagi sesuatu yang lain. Jadi makna keadaan kalam itu mufid adalah mutakalim itu baik diam. Kemudian si pendengar dia tidak menunggu-nunggu kelanjutan dari perkataan kita sendiri. Falau kulta, maka jikalau engkau kata, idza hadaral ustazu, apabila hadir ustaz, maka ini belum mufid. Kenapa belum mufid? Si mutakalim ketika ini belum baik diam dia. Mesti dia lanjutkan perkataannya. Kemudian si sami', si pendengar, dia menunggu-nunggu kelanjutan dari perkataan mutakalim tadi. Idza hadaral ustaz, apabila hadir ustaz, maka orang yang mendengarkan akan berkata, ngapain ustaz itu hadir? Maka dia belum dinamakan kalam karena belum mufid. La yusamma dzalika kalaman, tidak dinamakan demikian hadza idza hadaral ustaz akan kalam. Walau annahu lafdun murakkabun min salasi kalimatin, sekalipun bahwa sesungguhnya hal wasyian, artinya idza hadaral ustaz, itu lafaz yang tersusun dari 3 kalimat. Walaupun idza hadaral ustaz sudah berlafaz, sudah tersusun dari 3 kalimat, iza 1 kalimat, hadara 1 kalimat, al ustaz itu 1 kalimat, namun belum juga dikatakan kalam. Kenapa? Karena belum mufid. Li'anna al-mukhataba yantadiru ma taquluhu ba'da dha mimma yatarattabu ala huduril ustadi. Karena mukhatab itu menunggu, ia mukhatab akan sesuatu, takulu yang berkata engkau akannya sesuatu, ba'da setelah ini perkataan, mimma yatarattabu ala huduril ustazi, dari sesuatu yang terjadi ia di atas hadirnya ustaz. Fa idza qulta, maka apabila engkau kata, idza hadaral ustadu ansatat talamidu, apabila hadir ustaz maka diamlah para murid. Sara kalaman, maka jadi ia kata idza hadaral ustazu ansatat talamiz akan kalam. Kenapa dia disebut kalam? Li husulil faidati, karena hasil faedah. Wa makna kaunihi mawdu'an bil wada'il arabiyyi, dan makna keadaannya kalam itu terbuat bil wada'il arabiyyi, dengan buatan orang Arab. Antakunal alfazul musta'malatu fil kalami minal alfadil lati wada'at hal arabu lid dalalati ala ma'nan minal ma'ani. Dan makna keadaannya kalam itu terbuat dengan buatan orang Arab adalah bahwa adalah lafaz-lafaz yang digunakan fil kalami pada kalam, minal alfazi itu sebahagian dari lafaz-lafaz, allati wada'atha yang telah membuat akannya lafaz oleh orang Arab. Lidalalati untuk menunjukkan ala maknan kepada satu makna, minal ma'ani dari beberapa makna. Masalan, contoh hadara, kalimatun wada'ha al-arabu li makna. Hadara itu satu kalimat yang telah membuat akannya kalimat oleh orang Arab, limakna untuk satu makna. Jadi hadara adalah satu kalimat yang dibuat oleh orang-orang untuk menunjukkan satu makna. Apa maknanya? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi,
dan dianya kata hadara, makna hadara itu hasillah hadir pada zaman yang berlalu. Karena hadara itu adalah fi'il madi. Fi'il madi itu menunjukkan zaman yang telah berlalu. Wa kalimatu Muhammadin qad wada'ahal arabu limakna. Dan kalimat Muhammad sungguh telah membuat akannya kalimat Muhammad oleh orang Arab untuk menunjukkan satu makna. Apa makna Muhammad? Wa huwa zatu saksil musamma bihadzal ismi. Dan dianya makna Muhammad zat seseorang yang dinamakan ia dengan ini nama. Fa idza qulta, maka apabila engkau kata hadara Muhammadun, takunu qad ista'malta kalimataini. Maka apabila engkau kata hadara Muhammadun, adalah engkau sungguh telah menggunakan engkau akan dua kalimat. Kullun minhuma mimma wada'ahu al-arabu. Bermula setiap dari keduanya kata hadara Muhammadun itu sebahagian dari sesuatu yang telah membuat akan nyama oleh orang Arab. Bi khilafi ma idza takalta bi kalami, dengan menyalahi sesuatu yang apabila berbicara engkau bi kalamin dengan kalam, mimma wada'akul ajamu, dari sesuatu yang telah membuat akannya sesuatu oleh orang ajam. Jadi bahasa ajam itu tidak dinamakan kalam. Apa contoh bahasa ajam? Kal farsi, seperti kata Persia, wa Turki dan Turki, wal balbari dan barbar, wal faranji dan Perancis. Fa innahu, maka sesungguhnya bahasa ajam la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyati kalaman, tidak dinamakan dianya bahasa ajam pada uruf ulama Arab kalaman, akan kalam. Jadi bahasa ajam itu tidak dinamakan kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, sekalipun menamakan akannya bahasa ajam oleh ahli bahasa yang lain akan kalam. Amsilatun lil kalamil mustawfa syuruti. Ini contoh bagi kalam yang lengkap syarat-syaratnya. Al-jawu sahwun, al-bustanu musfirun. Al-jahu bermula udara itu bersih. Al-bustanu musmirun, kebun itu sedang berbuah. Al-hilalu sati'un, hilal itu terbit. As-sama'u safiyatun, langit itu bersih. Yudi'ul qamaru lailan, bercahayalah bulan pada malam hari. Yanjahul mujtahidu, sukseslah oleh orang yang rajin. La yuflihul kasulu, tidaklah sukses oleh orang yang malas. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin, bermula Muhammad itu pilihan dari para rasul. Allahu Rabbana, bermula Allah itu Tuhan kita. Muhammadun nabiyuna, Muhammad itu nabi kita. Amsilatun lil lafzil mufradi, ini contoh bagi lafal mufrad. Apa contohnya? Muhammadun, Muhammad, Aliyun, Ibrahimu, qama, min. Amsilatun lil murakkabi, contoh bagi murakkab yang tidak mufid. Madinatul Iskandariyati, Abdullah hadaral mautu. Lau ansatan nasu, jikalau diamlah manusia. Idza jaa asyita'u, apabila telah datang
musim panas, mahma akhfal murai, betapapun menyembunyikan oleh orang yang ria, intala'ati syamsu, jika terbitlah matahari. Allah alam.